Dur, detik-detik Gus Dur mau dilengsarkan itu, ketika wah tentara, panser, tank mulai itu. Nah semua orang cerita, tapi saya nggak tahu ini benar atau tidak. Saya selalu menganggapnya ini hoax. Nggak tahu itu yang saya angkat itu panser apa Ada yang bilang Anda angkat dengan tangan kiri aja panser itu. Nah itu yang saya Untuk angkat digeser supaya apa? Nggak tahu arahnya meriamnya itu mengarah kemana. Saya bisa cerita nggak apa yang terjadi? Jadi gini, Bang Andi ya. Dulu waktu Gus Dur mau dijatuhkan, semua kan pengen terlibat. Membela Gus Dur. Bela Gus Dur. Oke. Tapi kan problemnya beda. Gus Dur ini problem parlementarian. Yang datang ini ekstra parlementer. Jadi bulat aja di sekitar gedung itu. Tapi Anda sadar nggak waktu ngangkat panser itu? Ya nggak tahu gini terus tiba-tiba nggak tahu itu yang saya angkat itu panser apa enggak. Tapi kata orang-orang sih panser. Tujuannya apa waktu itu Anda ngangkat itu? Agar tidak kenabrak ini kan. Orang kan udah capek. Beberapa bulan nggak tidur semua terlentang. Saya khawatirnya kalau panser ini jalan terus, ini clear kan pembersihan. Itu kan pembersihan di sekitar istana. Jadi semua yang sudah ini harus bersih. Sementara Gus Dur dengan beberapa ulama membuat orang memang tidak boleh lagi di sekitar istana. Karena Gus Dur tiba-tiba dengan beberapa kiai membuat surat pindah. Gus Dur ini kan dibikinkan surat pindah oleh RT RW untuk pindah kembali ke Ciganjur. Artinya kalau orang mau bela Gus Dur, itu ya belalah ke Ciganjur. Sehingga apa? Sehingga tidak terjadi keributan di istana. Karena Gus Dur sudah bukan presiden, sudah warga Ciganjur. Tapi kan orang nggak bisa terima, Bang Andi. Nah orang nggak terima ini nggak ngerti mau apa. Pokoknya taunya Gus Dur harus tetap jadi presiden. Para pendekar, para apa yang pulang datang ke situ sudah pamit istrinya, udah pamit mati, pamit apa. Sementara Gus Dur enak saja ya sudah gitu aja kok repot kan. Ini nanti yang di luar ini kan banyak pas orang-orang yang sudah bahwa yang namanya bela kiainya masuk surga gitu tuh udah tidur. Nah di saat pembersihan itulah mungkin itu. Anda menghindari orang kegilas atau orang celaka gara-gara panser. Jadi kesedihan kita tentang jatuhnya Gus Dur itu sudah lebih berat daripada mengingat sesuatu di luar itu. Jadi orang memang sedih, semua itu nangis semua. Hari-hari memang jadi sedihnya luar biasa. Jadi kesedihan tapi bahwa itu tidak terjadi pertumpahan darah itu sudah luar biasa karena Gus Dur bikin surat pindah. Jadi secara fikih akhirnya kalau mau membela Gus Dur haram kalau di istana karena Gus Dur sudah pindah ke Ciganjur. Dalam wawancara saya dengan Gus Dur hari-hari itu memang dia cerita, artinya dia bilang kalau dia nggak mencegah waktu itu pertumpahan darah luar biasa. Karena yang dari berbagai pelosok terutama Jawa Timur mau datang semua itu. Baik, ada satu lagi cerita yang berkaitan dengan ya mau dibilang mistik, mau dibilang kesaktian, mau dibilang apapun juga sesuatu yang secara logis susah diterima akal sehat. Ketika Anda pamit dari pondok pesantren Anda mau ke makam Wali Songo ya bersiarah ke makam Wali Songo. Itu kalau pakai logika saya nggak tahu Anda jalan kaki pakai kendaraan atau apa harusnya 3 bulan. Tapi baru 3 hari Anda pulang dan Anda menyatakan Anda sudah bersiarah ke Wali Songo. Itu bagaimana menjelaskannya? Jadi diminta, jadi kan ada santri-santri itu kan cari ijazah kan dulu. Bagaimana kemudian, karena selalu dibilang, santri itu kalau tirakat, gitu. Kalau tirakat, pilihannya jadinya 3. Kalau nggak ngalim, itu ya kaya. Gitu. Kalau nggak kaya, pasti hidupnya bermanfaat untuk orang banyak. Yang penting riyadhah. Saya carilah itu katanya ziarah Wali Songo jalan kaki. Iya, nggih Kyai. Ya sudahlah kita berangkat jalan kaki. Tapi namanya usia segitu kan terus di tengah jalan itu ke Giri ke Ngampel. Jadi kan ke Ngampel dulu. Di Ngampel. Nah, setelah itu capek kan. Perjalanan dari Gresik ke Ngampel itu berapa hari?
sambil jalan kaki. Saya kan pengen, mau naik bis. Kayak ke kondektor. Kondektornya bilang, apa kalau tobom pilingi? Hah? Nah, orang minta naik bis aja mestinya kan. Akhirnya, ini nggak masuk akal. Aku sampai takut saya. Akhirnya sudah nggak naik bis. Jaro. Terus ke beberapa wali. Mau naik bis. Dimarahi lagi, dibuang ke got saya. Itu pelajaran saya waktu itu. Akhirnya ya mau nggak mau jalan kaki. Anda ingat persis? Ingat sebenarnya. itu lama, capek, lelah, putus asa. Nah, ternyata itu cuma 3 hari. Nah itu kata yang ketika sampai kembali ke pondok. Iya. Kembali ke pondok. Loh, 3 hari kemana kok? 3 hari gimana? Loh, mungkin nggak ada itu 3 hari. Pek, gitu. Tapi biasa aja lama-lama. Masa sih? Masa? Tapi benar 3 hari. Ketika saya masuk sekolah, 3 hari absen. Jadi kalau pakai logika nggak mungkin Anda Nggak mungkin. sampai Dan ke disuruh makam Wali ngulangi Songo. juga nggak mau. Itu tidak kemudian di situ bisa terbang. Itu yang enggak. Ya capek, ya dimaki-maki orang. Ya normal aja, lelah, putus asa. Makanya kalau misalnya, wah itu berarti perjalanan spiritual. Ulangi lagi nggak mau. Dan nggak